Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrari fid dharain amin. Kitabul Hikam, hikmah ke-15. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma dari apa-apa yadulluka yang menunjukkan engkau ala wujudi qahrih, atas adanya sifat qaharnya Allah. Qahar itu maha memaksa, nanti dibahas. An hajabaka anhu, Allah menghijab engkau dari Allah, anhu dari Allah, bima laisa bimawjudin ma'ahu. Bima laisa bimawjudin ma'ahu, ini tolong digarisbawahi sebab ada beberapa yang memberikan arti tidak pas. Jadi bima laisa bimawjudin ma'ah ini bahasa lainnya ay bil kaun gitu, atau ay bil alam, sesuatu yang tidak mawjud bersama Allah. Allah kan mawjud hakikah, yang betul-betul mawjud itu Allah. Selain Allah tidak ada. Apa selain Allah? Ya alam. Wujud itu hanya dua. Kalau enggak Allah ya al-kaun. Kalau tidak Allah, alam. Saya ulangi, ini agak sulit menterjemahnya sebab saya temukan beberapa terjemah kok enggak pas ya. Jadi ada yang ngertikan begini. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu, itu diartikan yang menjadi hijab dari Allah sesuatu yang nyatanya tidak ada gitu. Jadi laisa bimawjud diartikan fata morgana, sesuatu yang nyatanya tidak ada. Bukan begitu maksudnya. Laisa bimawjudin ma'ah ay al-kaun. Jadi yang menunjukkan bahwa Allah maha memaksa, bersifat qahar, itu Allah menghijab kamu, menghijab manusia yang diajak ngomong ini ya. Allah menghijab kamu insan dari musyahadah kepada Allah. Pakai apa Allah menghijabnya? Pakai akwan, pakai alam selain Allah. Itu makna yang sahih begitu. Kalau yang ingin meraji, saya dari mana dapat paham ini, lihat Syarhul Hikam di Syarnubi halaman 28 hikmah ke-15. Boleh saya baca bahasa Arabnya ya, biar saya enggak disangka ngarang. Ay mimma yadulluka ayyuhal murid ala annahu subhanahu al-qahiru fawqa ibadihi an hajabaka, ay hajabaka anhu ta'ala bil kaun alladhi laysa bimawjudin ma'ahu li'annaka qad 'alimta annahu dhulmah ay 'adamun mahdhun min haythu dhatuhu fal wujudul haqiqiyyu innama huwa lillahi ta'ala wa ma siwahu la yusafu indal 'arifin biwujud wala faqad idh la yujadu ma'ahu ghairuhu li thubuti ahadiyatih ila akhir magal. Panjang ini syarahnya. Pokoknya yang ingin saya nukil laisa bimawjudin ma'ah, maknanya ya lakwan, alam. Jadi Allah itu terkadang memberi kepada hambanya. Ketika Allah memberi, maka Allah asyhadaka birrah, memperlihatkan kepadamu kebaikan Allah. Terkadang Allah menolak. Kita minta tidak dikasih, kita butuh tidak diberi. Kita ingin sembuh, terkadang dikasih sakit.
ingin uang, terkadang malah banyak hutang. Kebalikan dari yang kita inginkan. Ini terjadi sehari-hari, sewaktu-waktu di manusia. Apa itu? Wa mata mana'aka ashhadaka qahrah. Ketika Allah tidak memberi, mencegah engkau dari yang engkau inginkan, itu Allah sedang memperlihatkan sifat qaharnya Allah. Maha memaksa. Nah, untuk qahar ini, kalau Syekh Soleh Darat itu ngartikan pakai bahasa Jawa murbo meseso. Murbo meseso itu saya pernah tanya ke guru saya, Kiai Ahmad Kiai Hasan, itu diartikan semaunya sendiri. Semaunya Allah. Kadang orang sudah tua, tidak bisa apa-apa, umurnya dipanjangkan. Kadang bayi sedang sehat-sehatnya, sama Allah dimatikan. Sehat, kuat, menawan ini bayi, tahu-tahu mati. Sama Allah dimatikan. Terserah Allah itu. Itu kalau bahasa Jawanya murbo meseso. Kalau bahasa Arabnya yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Terserah Allah. Allah yang sedang memunculkan murbo mesesonya, sedang memunculkan yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid, itu disebut qahar, maha memaksa. Saya ingat Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih itu sering bahas tentang qahar ini. Kalau santri-santri, alumni atau siapapun lah yang dulu sering mendengarkan taklim-taklim Ustadzul Imam pasti ingat itu. Mulai sering membahas itu. Bagus pembahasan beliau tentang qahar ini, ya qahar ini. Jadi kalau pemahaman Ustadzul Imam itu gini. Qahar itu bukan hanya ketika mana'aka saja. Jadi kalau pahamnya Ustadzul Imam itu gini. Kita tidur itu dipaksa Allah. Kita makan dipaksa Allah. Nanti jangan langsung ditolak dulu. Dengarkan dulu, pahami pelan-pelan. Kita berbuat apapun. Ini anggul bil ma'na, la bil lafad ya. Berbuat apapun itu dipaksa Allah. Mati dipaksa Allah. Hidup dipaksa Allah. Itu kalau saya merenung pemahaman Ustadzul Imam, benar itu. Direnungkan terus dirasakan di kehidupan. Harian aja, harian. Saya pernah ke dokter, ya, dokter gigi waktu itu. Dia itu punya alat untuk foto gigi itu sebelum dicabut kan difoto itu. Nah, waktu itu gigi yang mau dicabut 2. Dalam pemahaman si dokter ini, yang ini gampang nih. Yang gigi A gampang dicabut. Yang gigi B sulit ini. Ini foto, ilmunya ada, fotonya juga jelas. Tapi begitu ke praktek, yang tadi disangka gampang berubah jadi sulit. Yang disangka sulit ternyata gampang. Nah, itu qahar itu. Terjadi. Jadi apapun yang terjadi di alam ini aslinya ya Allah semua. Contoh lain. Sering terjadi kalau saya ngobrol dengan orang-orang ahli dagang. Saya nunggu-nunggu hasil dari ini. Udah rapi semua. Mulai dari pendekatan kepada pembeli, yang akan dijual dirapikan, macam-macam pokoknya yang harus dilakukan untuk jual beli udah beres ini. Nggak jadi begitu tanggalnya. Allah ngasih rezeki dari arah yang lain. Nah itu, asyhadaka qahrah lagi. Semua, setiap waktu, qaharnya Allah Ta'ala itu
terjadi di akwan, di alam. Ini masih pemahaman Ustadzul Imam ya. Kalau pemahaman Sayyidi bin Athaillah dibagi dua tadi. Kalau memberi, asyhadaka birrah. Kalau mana'aka, asyhadaka qahrah. Oh, dua-duanya benar. Kedua beliau sama-sama arif billah, pemahamannya benar, hanya beda di pembagian aja. Kalau ma'nan wahid. Al-kullu minallah wa kulluhu la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ambil contoh lain tentang aurat. Bab yang banyak dengar ini kan santri. Ada santri umpama ingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a as-salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat keterangannya ini dari imam fulan. Dibaca enggak ngimpi-ngimpi. Cari dari syekh ini enggak ngimpi lagi. Enggak tahunya ada orang yang tidak terlalu luar biasa, ngobrol-ngobrol, cerita, baca sallallahu ala Muhammad. Sederhana sholawatnya, sallallahu ala Muhammad. Dibaca, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menurut alamul afkar, pemikiran insan, wah ini Syekh Fulan, ini Al-Qutub, ini bukan saya meremehkan wali-wali kutub, bukan ya. Jangan pemahamannya keliru kalau saya sudah ngomong begini. Bukan, ini malah lagi lihat yang terjadi di akwan. Qahrullah azza wa jalla ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya qahar. Jadi begitu. Kejadian seperti ini tolong difahami. Allah sedang mengajak hambanya berbicara dengan kejadian. Sedang memberikan pemahaman kepada kepadamu. Ashhadaka qahra. Faka'annahu ta'ala yaqul alladhi razaqaka ru'yata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana lal wirid gitu. Yang memberi rezeki kamu tuh bisa mimpi Nabi itu saya biqahri wa anta 'abdun min ibadi gitu. Saya yang memberi itu. Contoh lain, ada orang ingin bisa baca kitab. Ini zaman saya dulu masih ngaji, ingin bisa baca kitab. Belajar kitab Nahwu ini nggak kebuka-buka. Baca ini nggak kebuka-buka. Akhirnya, ya seperti tadi cerita itu. Dengar temannya lagi ngobrol. Kalau saya tadi baca kitab kecil di ngaji sama fulan. Kok kayaknya gampang takbirnya. Akhirnya dipelajari, fatahallah alaihi fi ilmin nahwu. Terbuka, bisa membaca kitab. Setelah mempelajari kitab yang dianggap oleh teman-temannya dan orang-orang pada saat itu, kitab ini biasa-biasa saja. Nah itu, asyhadallah ala fulan qahrahu fi ijadihi, bisa baca kitab gitu. Allah Ta'ala sedang memunculkan sifat qaharnya Allah Ta'ala kepada para santri. Kamu bisa baca kitab itu dari saya. Bukan dari guru, bukan dari nahwu, bukan dari ini, bukan dari itu, tapi dari saya. Wa hakadha semua kejadian di alam, kalau Anda kelompok pedagang, renungkan ketika Anda berdagang bahwa segala sesuatu minallahi azza wa jal, rezeki dari Allah. Kalau Anda santri, futuh dari Allah. Kalau Anda orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqarribuka ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa biqahrihi, biqahrillahi azza wa jal. فكل شيء من الله وكل رزق من الله وكل فتح من الله, sebagaimana juga al-man'u min Allah wal maradu min Allah wal alamu min Allah wal hijabu min Allah fal kullu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hikmah
ke-16. Ini hikmah ke-16 ini agak panjang, mungkin bisa dilanjutkan kalau tidak selesai besok insyaallah. Qala radhiyallahu anhu kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan di pikiran kita, bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu menjadi hijab Allah, yahjubahu syai'un, menghijab Allah. Wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Padahal Allah Ta'ala itu yang menzahirkan segala sesuatu. Ya. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih pernah menerangkan tentang ya zahir itu. Atau kama qala arwi bil ma'na tajalla Allah bismi al-zahir. Allah Ta'ala yatajalla bismihi al-zahir, ya zahir. فأظهر الكون فظهرت أنت أو كما قال. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan alam, maka salah satu dari alam itu anta, engkau mewujud. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Ya memang benar ya, tapi kata ba'dul ulama waktu membaca ini, beliau bilang, "Naam, ini omongan Sayyidi Ibn Athaillah ini benar, tapi balil mahjub anta." Tapi dasar kita saja yang memang kelompok ma'asyiral mahjubin. Jadi maksudnya Sayyidi Ibn Athaillah itu begini lah. Kok bisa ada orang terhijab dari ma'rifat kepada Allah? Bagaimana mungkin ada insan, manusia, lakikah dia, perempuankah dia, mudakah dia, tuakah dia, pokoknya ada akal ya. Kok bisa tidak jelas bahwa Allah Ta'ala itu mawujud? Padahal yang memperkenalkan tentang wujudullah ini tidak terhitung jumlahnya. Seandainya orang itu betul-betul menjalankan akalnya. Saya pinjam lagi pembahasan Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Pernah di salah satu dars beliau mengatakan begini. Arwi bil ma'na au kama qal. Yang menghijab orang-orang kafir dari Allah Ta'ala itu adalah kesombongan mereka, katanya. Yang menghijab orang-orang yang anti Tuhan, saya lupa waktu itu beliau memakai istilah komunis, apa pakai istilah ateis, saya lupa, ateis kalau nggak salah waktu itu. Itu adalah kesombongan mereka. Seandainya orang-orang itu tidak
sombong, mereka akan merasakan bahwa hidup ini nggak bisa diatur. Ini ajib ini pembahasannya Ustaz Imam ini. Hidup ini nggak bisa diatur. Siapapun itu. Harian kita mengatur akan begini-begini. Beda terjadinya itu. Sudah diatur rapi, saya mau gini-gini, nanti hasilnya begini. Beda. Mau masalah perang, mau masalah politik, mau masalah pendidikan, mau masalah ngajar, mau masalah belajar, mau masalah kerja, mau masalah pernikahan, mau masalah apa satunya pernikahan itu khitbah, lamaran, sudah diatur, ada aja nanti nggak jadi. Yang saya rasakan ini tiap tahun acara besar di Darul Hadis itu hall Al-Imamain. Itu mulai dari santri, mu'alimin, keluarga, abna Ustadzul Imam, dewan pengasuh segala macam udah membahas berkali-kali, rapat berkali-kali. Jadinya ada aja kacau itu. Kadang kurang ini, nanti ada lagi yang menyenangkan yang tidak terduga. Ini semua menunjukkan ada sesuatu di luar kalian yang mengatur. Ini masih pembahasan Ustadzul Imam ya. Saya tambahkan contoh-contoh saja tadi. Ini menunjukkan ada sesuatu. Ya kafir, wahai orang kafir, wahai orang yang akalnya berjalan tapi ditutupi oleh kesombongannya, cari itu. Bagaimana mungkin ini masalah bisa berubah? Sudah diatur serapi-rapinya. Apa yang yadharu, yang muncul? Bahwa ada al-mudabbir fawqa tadbirik. Ada zat yang maha mengatur di atas aturanmu. Ada al-qahir fawqa ibadih, wa huwal gahiru fawqa ibadih. Ternyata meskipun orang dengan kecerdasannya, orang kaya dengan uangnya, orang yang fisiknya kuat dengan tenaganya, bersatu padu menyelesaikan satu masalah, ada aja yang beda itu. Ini yadullukum bahwa ada Allah, ada al-mudabbir, zat yang maha mengurus fauqa tadbirikum. Ada mudabbir, ada al-qahir, ada zat yang di atas kalian, yang memaksa kalian untuk menuruti aturannya. Dan yang akan terjadi, keputusan Dia Allah. Yang akan terjadi, tadbir dari Allah. Aturan dari Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi maksudnya Imam Ibn Athaillah itu, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Sudah seperti ini Allah Ta'ala mengizharkan ciptaannya. Sudah sejelas ini kok masih saja Anda mahjub. Masih saja Anda tidak paham bahwa ada Allah, ada Al-Qahir, ada Al-Mudabbir, ada Rabbul Arbab, ada Tuhan yang tidak terikat tempat tapi mengatur tempat kalian. Ada Tuhan yang tidak terikat arah, tidak berada di salah satu arah, tapi mengatur arah yang akan kalian tempuh. Ada, mawjud, wa huwa Allah. Kejadian-kejadian seperti ini ta'lim lana, isyarah lana, izhar lana, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memang mawjud, memang ada. Dan selalu yudabbiruna kulla yaumin huwa fi syan. Allah Ta'ala setiap hari, setiap malam, setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap detik yudabbiru sya'naka, mengatur urusan kamu. Kamu sadari, tidak kamu sadari. Tapi seharusnya kamu menyadari, harus berpikir sehingga kamu tersadar bahwa Allah alladzi dabbara amraka. Allah Ta'ala yang mengurusi urusanmu. Kamu boleh mengurus dengan niat mengikuti perintah Allah kasab ikhtiar. Tapi keputusan tetap dari Allah. Dari mudabbirul umur ala wa huwa Allah jalla jalaluhu wahdah. Kaifa
yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin bisa digambarkan an yahjubahu, menghijab Allah, syai'un, sesuatu, wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai', padahal Allah sangat jelas, zahir di dalam segala sesuatu. Nasihat Arifin yang terkenal itu, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang mawjud, baik di alam dunia atau di alam akhirah, baik di bumi atau di langit, di neraka, di surga, di arsy, kursi, farsy, apa saja ciptaan Allah, baik alam mulki atau alam malakut, di situ ada ayat, ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala wahid, bahwa hanya Allah Ta'ala yang memberi, selain Allah membutuhkan. Ini saya lebih suka membaca kalam-kalam Sayyidi bin Athaillah lalu ditabrakkan lagi ke kehidupan kita. Kita lemparkan lagi ke hati kita. Setiap kita sakit, kita akan menjerit. Kadang dengan suara, kadang dalam hati, ya Allah, kapan Engkau memberikan kesembuhan? Kesana lagi kan? Itu kejadian yang terjadi di kita itu sedang apa itu? Allah dhahara bika. Allah Ta'ala telah zahir di kehidupan kita, dan kita secara otomatis mengakui bahwa asy-syifa biyadillah, sembuh dari Allah. Kalau buat santri sedang menghafal sulit, itu pasti jerit, ya Allah, saya kok tidak hafal-hafal ini. Itu sedang zahir bahwa khaliqul hifzi Allah. Orang sedang kepepet nafkah untuk keluarga, pasti jerit hatinya, ya Allah, keluarga saya butuh nafkah untuk bulan ini. Jeritan tadi, betul Anda belum dapat duit, tapi Anda sedang dapat rezeki ma'rifah itu. Sedang diberi pengertian oleh Allah Ta'ala bahwa Ar-Razik huwallah, dan Anda sedang iktiraf, mengakui, sedang iftiqar, memohon kepada Allah Ta'ala ar-rizq. Ini yang dimaksudkan Sayyidi Ibn Athaillah, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Allahu Akbar. Luar biasa ini hikam ini. Jadi sebetulnya tiap hari ada zuhur qudratullah, zuhur ijadnya Allah Ta'ala yang menyapa kita, yang seharusnya membuat kita terhentak bahwa hadza minallah, ini minallah, asy-syifa minallah, ar-rizq minallah, al-ilm minallah, al-futuh minallah, yang menghilangkan tidak tenang di dalam hati, rasa sumpah gelisah Allah. Ini terjadi terus ini. Saat kita sedang gelisah, sumpah tidak tenang, hati jerit, ya Allah, kenapa saya begini? Naam, itu Anda sedang tidak enak, naam. Dan mudah-mudahan Allah yashfikum wa yashfini wa yashfil ahbab wa yashfil muslimin. Yarhamukum wa yarhamuni wa yarhamul muslimin. Tapi ada rezeki yang tersembunyi di situ. Secara otomatis Anda sedang ma'rifah, sedang tahu bahwa yang bisa menghilangkan ketidaktenangan hati Anda adalah Allah. Rezeki ini, rizqul iman. Anda menerima sapaan Allah. Dan sudah muncul jeritan itu, ya Allah. Sedang muncul apa? Dhahara bikulli syai'. Jadi
pahami kehidupan ini. Di balik hal-hal yang kita rasakan tidak enak, ternyata ada perkenalan Rabbani, sapaan ilahi yang mengajak Anda untuk kembali kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Allah yaftah alaina wa alaikum bima fataha bihi قلوب الصالحين وبما فتح به صاحب الحكم وجميع من قرأ الحكم من عباد الله الصالحين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل سلسلة إجازة الحكم وإجازة غيره من الكتب، خصوصا شيخنا الإمام الحافظ المسند أبي عبد الله شيخنا الإمام أبي عبد القادر صاحب الحكم جميعا كل ما الفاتحة وإلى حضرة النبي.